Bismillahirrahmanirrahim. Bau karir ulangi yang semalam biar nanti orang ingat. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajha la aduwa a'da minal jahl. Alas. Berkata Al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, yang Allah muliakan wajahnya, la aduwa, tidak ada musuh, a'da, yang lebih harus dimusuhi, minal jahli, daripada kebodohan. Tadi kan ya. Qala berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini yang berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau adalah sepupu Rasulullah SAW, menantu Rasulullah SAW, sahabat yang paling dekat dengan Rasul, sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasul. Ibnul Ka'bah wa Zamzam wa Safa, Asadul Badri wal Hunain, alladhi lam yakfir walau tarfat ain. Ibnul Ka'bah, putra yang lahir dalam Ka'bah. Khilaf ulama, ada yang mengatakan benar beliau lahir dalam Ka'bah, ada yang mengatakan tidak. Jadi ulama berbeda pendapat. Manusia yang lahir dalam Ka'bah, Asadul Badri wal Hunain, singa perang Badar dan singa perang Hunain, alladzi lam yakfir walau tarfat ain, yang tidak pernah kafir walaupun sekedip mata. Nah, itulah yang menjadi nisbat daripada laqab karramallahu wajha di sini. Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa laqab? Kan setiap nisbat itu pasti adalah setiap nisbat, setiap laqab, setiap gelar pasti ada nisbat. Setiap gelar itu pasti ada penyanda. Abu Nawas, bapaknya kerah baju. Loh, kenapa kok dinamakan Abu Nawas? Karena laqabnya, gelarnya Abu Nawas, karena Abu Nawas itu dia kalau pakai baju kerahnya itu panjang sampai di atas kepalanya gitu. Jadi kerah baju itu panjang. Makanya nisbatnya itu penyandaran daripada laqab Abu Nawas. Sufyan Ats-Tsauri. Ma makna Tsaur? Ats-Tsaur artinya banteng. Kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar banteng? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Sebabnya apa? Oh, ternyata dulu beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna, hai banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itu beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Imam Hatim Al-Asam. Al-Asam maknanya tuli. Loh, kenapa diberi gelar tuli? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, karena beliau pernah berpura-pura tuli untuk menjaga perasaannya seorang perempuan. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Loh, kenapa kok diberi gelar Al-Ghazali? Oh, karena keluarga beliau, ayah beliau, orang tua beliau itu adalah penenun, tukang tenun. Makanya dinamakan Ghazali. Abil Hasan Asy-Syadzili. Kenapa diberi gelar Asy-Syadzili? Nisbatnya apa penyandarannya? Penyandarannya Asy-Syadzili
dari Maghrib, karena beliau berasal dari desa yang bernama Syadi. Ya. Nah, setiap para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki gelar masing-masing. Ya, Sayyidina Abu Bakar gelarnya Siddiq. Apa Siddiq artinya? Nisbatnya apa penyandarannya? Karena beliau adalah sahabat yang mempercayai pertama kali Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau berkata, andaikan Muhammad bercerita lebih dari itu, tetap aku akan percaya kepadanya. Semenjak itu beliau diberi gelar As-Siddiq. Itu nisbatnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab, apa gelarnya? Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya orang yang memisahkan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan. Al-Faruq, orang yang bisa memilah, orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Karena keberanian beliau menentang sahabat-sahabat beliau yang dulu sebelum beliau masuk Islam itu ikut menyiksa para sahabat Rasulullah. Ketika beliau masuk Islam, beliau menentang, beliau melawan, walaupun sahabatnya sendiri. Nah, semenjak itu beliau diberi gelar Al-Faruq. Sayyidina Utsman bin Affan gelarnya, lakabnya Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena beliau pertama menikah dengan anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah sekarat, beliau sakit keras, ya. Sayyidah Ruqayyah wafat, sakit keras, meninggal dunia. Sehingga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau merasa sedih yang begitu berat. Akhirnya Rasulullah nikahkan dengan anaknya yang bernama Hafsah. Sehingga beliau diberi gelar Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Nisbatnya adalah karena pernah menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata Sayyidina Ali, karramallahu wajha, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum pernah menyembah berhala. Akan tetapi Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Makanya beliau diberi gelar yang Allah muliakan wajahnya. Karena wajah tersebut tidak pernah memandang berhala, menyembah berhala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi yang beda dengan yang lain. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah yang dalam Al-Quran Allah sebut sebagai Al-Kautsar. Dulu Nabi Muhammad SAW, semua anak laki-laki beliau wafat. Maka orang-orang kaum Nawasib ketika itu menyebut beliau dengan sebutan Abtar. Abtar itu artinya yang terputus. Beliau lewat disebut ya Abtar, ya Abtar. Beliau lewat disebut ya Abtar, ya Abtar. Sehingga beliau bersedih. Ketika beliau bersedih, turunlah ayat Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepadamu wahai Muhammad perumpamaan Al-Kautsar. Siapa? Sayyidah Fatimah. Fasalli li rabbika, maka salatlah dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Inna syani'aka, yang menghinamu, yang mencacimu, yang memakimu, mereka lah para orang yang terputus. Dan kata Rasulullah, kullu nasabin, semua nasab bersambung kepada ayahnya, illa Fatimah, illa abna Fatimah, kecuali putra-putra Fatimah. Putra-putra Fatimah nasabnya bersambung kepada ayahnya. Nah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dilamar oleh para sahabat-sahabat. Banyak sahabat-sahabat yang melamar Sayyidah Fatimah, tetapi tidak diberi oleh Rasulullah, nggak dikasih oleh Rasulullah. Sampai-sampai ada satu hadis yang berkaitan dengan itu. Kata Rasulullah, ana basyarun mithlakum, aku manusia sama seperti kalian. Aku menikah dengan putri-putri kalian, dan aku menikahkan putri-putriku dengan kalian, illa Fatimah,
kecuali Fatimah. Pernikahan Fatimah, aku menunggu perintah dari Allah Subhanahu. Akhirnya mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahkan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Loh, kenapa kok enggak dengan sahabat yang lain? Karena tidak ada yang sekufuk, tidak ada yang sekafaah dengan Sayyidah Fatimah pada masa itu, kecuali hanya Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengen ngelamar Sayyidah Fatimah, cuma malu pada Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah menyindir. Apa sindirannya Rasulullah? Apakah Ali tidak tahu kalau aku memiliki anak perempuan yang bernama Fatimah? Saking pengennya Rasulullah mengambil Imam Ali sebagai menantu. Rasulullah ngomong begitu. Apakah Ali nggak tahu kalau aku punya anak perempuan yang bernama Fatimah? Akhirnya Sayyidina Ali memberanikan diri melamar Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha dengan dengan lamaran, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib melamar Sayyidah Fatimah dengan mahar baju perang. Karena cuma itu satu-satunya harta beliau. Harta beliau satu-satunya baju lamar, akhirnya menikah.